Technical View Pound-Sterling 8 Juni 2020 per jam 12 lewat 6 menit waktu Indonesia bagian Barat, high 1.2727 dan low 1.2687. Running price kini bertahan 1.2706. Oke, untuk kali ini kalau kita lihat pergerakannya, dia sudah mulai buka di atas areal MA 200 daily chart kita yang semestinya akan terjadi kenaikan lebih lanjut. Tapi kita lihat apakah potensi ini masih bisa atau masih sanggup untuk melanjutkan rally atau tidak. Mengingat area kenaikan nampaknya agak enggan atau relatif enggan untuk melanjutkan akibat tekanan dari kekhawatiran Brexit deal, di mana kedua negosiator, kedua kubu cenderung menunjukkan sikap yang sebetulnya tidak terjadi progres yang cukup baik untuk kedepannya. So, kita prediksikan atau perkirakan pergerakan mungkin saja akan relatif menguji areal resisten di 1.2777 ataupun kita lihat di sini areal historical price yang pernah tercapai kurang lebih di periode 2 Maret yang lalu dengan areal tertinggi 1.2850 dan areal terendah adalah 1.2739, sehingga kita memiliki areal resisten pertama 1.2739, resisten kedua adalah 1.2777 dan tentunya resisten ketiga adalah 1.2850, dengan asumsi bahwa kalau kita lihat areal biru ini cenderung berhimpitan dengan areal 76% kita, berarti 1.2777 akan menjadi areal resisten yang cukup kuat untuk hari ini. Sementara untuk area support sendiri akan berada di kisaran MA 200 yaitu 1.2667. Demikian pula dengan areal yang pernah tercapai di 1.2645. Ini adalah tanggal 14 April yang lalu dan 1.2641. Jadi kita memiliki 1.2667, 1.2645 ataupun 1.2641 sebagai area support terdekat, dan lalu jika itu berhasil diatasi atau ditembus, maka kita akan melihat kembali tekanan mengantarkan pound sterling kembali tertekan di area 1.2516. Well, of course dengan asumsi ini, saya rasa kalau kita lihat dari pergerakan terakhir kurang lebih satu pekan terakhir atau totally dua pekan terakhir, justru pound sterling cenderung tidak ada letihnya mengalami kenaikan. Tapi kali ini hari Senin saya rasa ini akan menjadi pertanyaan, apakah dia sustain atau stabil untuk mengalami rally kelanjutan atau justru dia akan kembali menembus area MA 200 dan menembus ke area bawah. Di grafik 4 kurang lebih yang kita prediksikan juga kurang lebih kita hampir sama ya. Meskipun kemarin ternyata mengalami kenaikan lanjutan. Kalau kita lihat di sini, saya menggunakan Fibonacci retracement dan saya coba bantu dengan garis trail line seperti demikian. Dan Anda bisa lihat di sini arealnya cenderung mengalami kenaikan. Sehingga untuk kali ini saya tetap akan mencari area kenaikan tersebut, tapi tentunya dengan menggubris ataupun melihat dari Fibonacci retracement juga dari historical price, di mana areal yang paling berdekatan dan berhimpitan kurang lebih kali ini berada di 1.2613, yaitu area 50% yang berhimpitan juga dengan area biru sebagai historical price. So untuk kali ini pound sterling silakan lakukan buy on dip di kisaran 1.2620 ataupun 1.2635 dengan target pertama adalah 1.2688 dan target kedua adalah 1.2735. Stop loss kurang lebih di area 1.2578 untuk mengantisipasi garis merah ini yang kita bentuk ternyata ditembus dan pound sterling kembali tertekan dikarenakan faktor kekhawatiran Brexit no deal. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical View Euro USD 8 Juni 2020 per jam 12 lewat 10 menit waktu Indonesia bagian Barat, high 1.1317 dan low 1.1283. Running price kini berada di 1.1285, artinya beberapa waktu yang lalu atau beberapa saat yang lalu tepatnya dia sedang mengalami tekanan ataupun penurunan. Well, of course dengan areal rally kemarin di hari Jumat yang sangat fantastis sampai kurang lebih 1.1381 dan akhirnya terhenti karena faktor rilis data non-farm yang cenderung membaik dan risk sentiment cenderung terangkat seharusnya, tapi berbeda dengan keadaan euro. Euro tertekan dengan efek dari pembicaraan Uni Eropa ataupun Inggris terkait dengan Brexit, lalu juga tertekan dengan penguatan dolar tentunya. Dengan demikian potensi ini mengisyaratkan akan terjadinya pemulihan ataupun recover terlebih dahulu. Jadi kemungkinan setelah melihat dalam 2 pekan terakhir rally yang sangat fantastis ini akan disertai atau diikuti dengan koreksi normal. Secara tren menurut saya harusnya dia masih akan mengalami kenaikan dikarenakan faktor
QE atau ECB QE yang menambahkan kurang lebih sekitar 600 billion euro sehingga total sekarang berada di 1,35. Dan jangan lewatkan yang masih ditunggu-tunggu oleh para pelaku pasar adalah Jerman Prancis proposal, di mana proposal tersebut akan lebih menambahkan gairah ataupun paket stimulus bantuan ekonomi bagi zona Eropa. So, dari technical sendiri, candlestick di tanggal 5 yang lalu membentuk potensi seperti demikian. Saya asumsikan ini adalah membentuk shooting star. Karena tail justru lebih panjang ke atas, sementara area bawah hanya sedikit saja, meskipun real bodinya cukup panjang ya. Tapi kemudian untuk kali ini, dikarenakan beberapa waktu terakhir sudah mengalami rally, maka ini kurang lebih dimunculkan sebagai shooting star. Kurang lebih mirip dengan apa yang terjadi di pola candle seperti ini. Di tanggal 21 Mei yang lalu, setelah 4 kali berturut-turut mengalami kenaikan, akhirnya muncul dengan black candle dan shooting star, lalu kemudian next candle, kurang lebih 2 next candle berikutnya juga mengalami penurunan, sehingga bisa saja untuk kali ini dia harusnya mengalami penurunan. Tapi kalau kita lihat dari secara historical price-nya, dia cenderung dekat dengan area support pertama kita 1.1271 ataupun 1.1230. Nah, tinggal pilihannya adalah apakah kita akan mengambil area sell tersebut atau akan mengambil area buy, di mana potensi kenaikan masih bisa untuk berlanjut dari faktor fundamentalnya. Di grafik 4 untuk pembandingnya kurang lebih ini adalah area trendline yang kita bentuk sejak 1 minggu terakhir, dan bisa lihat di sini dengan rapih dia menyusun seperti anak tangga, sentuh area low, lalu kemudian rebound, mengalami kenaikan, sentuh lagi koreksi, lalu kemudian rebound kembali, dan akhirnya rally terakhir yang sempat fantastis di 1.285. So, kalau saya pindahkan ini kurang lebih sampai puncaknya, saya akan mendapatkan area 50% adalah di area 1.1287 dan 61.8% berada di 1.1265. Kalau kita lihat juga dengan historical price di tanggal 3 Juni, area tertinggi adalah 1.1255, dan kalau saya satukan kurang lebih ini kita akan mendapatkan areal yang berhimpitan atau relatif berdekatan dengan areal Fibonacci retracement, sehingga areal inilah yang menurut saya akan sangat layak untuk digunakan untuk areal buy on dip jika Anda mengincar areal uptrend untuk Euro USD. So, silakan lakukan buy on dip di kisaran 1.1257 ataupun 1.1265. Target pertama adalah kurang lebih 1.1300 dan target kedua kita adalah 1.1365. Stop loss di area 1.1182 untuk mengantisipasi kemungkinan yang terburuk terhadap Euro USD. Secara rilis data ekonomi, nanti sore kita akan menantikan rilis data dari Jerman, yaitu industrial production, baik itu untuk periode bulanan ataupun periode tahunan. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.